Okay, so today is December, and we are going to talk something to do with Christmas. Yeah. Ya, hari ini kita minggu pertama Desember kita akan berbicara sesuatu yang berhubungan dengan tentunya Natal. And today we're going to talk about unexpected situation. Hari ini kita berbicara tentang situasi yang tak terduga. It is the story of before Jesus was born of Joseph and Mary. Ini adalah cerita ketika sebelum Yesus lahir, cerita tentang Yusuf dan Maria. It is like, do you have any unexpected situations in your life? Sekarang pertanyaan, apakah saudara memiliki situasi keadaan yang tidak terduga? Yeah. Situasi yang tidak terduga dalam kehidupan saudara? Anyone facing unexpected situation? Apakah saudara sedang berada di situasi yang tidak terduga saat ini? I want to say, do not be afraid, and let's tune up. So we're going to read Matthew 1:18-24. Saya katakan jangan takut. Amin. Amen. Haleluya. Kita akan baca dalam Matius 1:18-25. Firman Tuhan mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amen. 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 Okay, so verse 18, it says Mary and Joseph were engaged. Ya, ayat 18 mengatakan Yusuf dan Maria itu bertunangan. Now, engagement at this time was very serious. Ya, pada masa itu secara budaya, bertunangan itu sudah masalah yang sangat serius, saudara. So that if you break up, it was like divorce. That's why verse 19, it talks about the word divorce. Ya, kalau pada saat itu bertunangan, terus putus, bubar, itu sudah diperhitungkan sebagai cerai, saudara. So it's not like, oh, you know, you're my boyfriend, girlfriend, no, it's not like a very, very serious commitment. Ya, tidak seperti sekarang ini kalau kita punya pacar, ya, oh saya putus saja, putus sana, lagi putus lagi, bukan segitu ya. Ini masalah serius. And Joseph, it says, was quietly planning to divorce Mary. Nah, firman Tuhan tadi ayat 19 mengatakan, Yusuf ingin menceraikan Maria tunangannya secara diam-diam. Because Joseph found out that Mary was pregnant even though they have not slept together ever. Ya, kita tahu Yusuf menemukan bahwa Maria tiba-tiba hamil walaupun dia tahu mereka belum pernah berhubungan secara seksual. Now, I mean, from Joseph's perspective, it made sense. Ya, kalau kita lihat dari pihaknya Yusuf ya, itu masuk akal kan? They haven't married, although they engaged, so they can separate, no problem. Ya, mereka belum benar-benar menikah, ya diceraikan masih masuk akal. She's pregnant. I mean, I never, slept with her. She's pregnant. I mean, yeah, it's a reasonable thinking. Ya, bagi Yusuf ya, Right? tunangannya hamil dan mereka belum tidur bersama, kalau menceraikan itu punya alasan yang kuat. And then Joseph thinking, if I cannot trust her, right? If I marry her, I won't be able to trust her, right? Ya, mungkin dalam pikiran Yusuf pada saat itu, kalau saya sudah nikah, gimana saya bisa terus mempercayai dia? And the scripture says Joseph was a good man because he did not want to embarrass Mary, so quietly divorce her.
Ya, karena di firman Tuhan mengatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dia ingin menceraikan Maria tapi menceraikannya secara diam-diam. So just remember one thing first. So Joseph was a good man. Yeah. Pertama kita harus tahu Yusuf adalah orang yang baik. Okay. And very reasonable. She's pregnant. I'm gonna divorce her, right? Ya, kita harus tahu dia punya alasan kuat untuk menceraikan Maria pada saat itu. But then, verse 20, there's a dream. God sent an angel in Joseph's dream telling Joseph something, don't divorce. Everything changed. Ya, ketika dia ingin menceraikan Maria, tetapi kita tahu di ayat 20 katakan tiba-tiba malaikat datang kepada dia untuk melarang dia untuk menceraikan Maria, segala sesuatu berubah. And that is today's story. Dan inilah cerita hari ini. Otherwise, there's no story, right? Kalau nggak ada cerita ya. Now, I wanna talk a little bit about dreams and how God speaks to us first. Yeah. Ya, pertama saya ingin berbicara tentang mimpi, bagaimana Allah berbicara kepada kita. How many of you dreamers? Berapa You banyak dream. saudara pemimpi, suka mimpi? You dream? Oh no, you don't dream. Indonesians don't dream or what? Nggak ada yang mimpi sini? Oh, Mimpi apa saja? Mimpi dream? kan? Indonesia no dream. You sleep? You forget? Atau lupa, mimpi terus lupa. Wow, very very strange. many dream. Ya, banyak mimpi. Okay, God speaks to us, I think, in three ways. Ya, saya percaya Tuhan berbicara kepada kita Okay. melalui 3 cara. The most important is the Word of God, Yang paling penting adalah melalui firman Tuhan. the Bible, right? Ya, firman Tuhan Alkitab. And then second most important is through the church, through the body of Christ, especially through the leaders who are accountable to you. Ya, saya percaya yang kedua, cara kedua Allah berbicara kepada kita, pertama Alkitab, yang kedua melalui gereja Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan sudah pilih dalam gereja Tuhan. Because it is the body of Jesus. It is the bride of Jesus. It's very important, right? Karena ini adalah milik gereja dan milik Tuhan, ada pengantin wanitanya Tuhan, tubuh Kristus. Some people say, the YouTube says this. I heard this in YouTube. Yes, YouTube is good. It is information wise. It's good. But YouTube is not church. Ya, I mungkin mean- kita mendengarkan dari YouTube ya, Ya. tapi kita tahu YouTube itu bukan gereja. YouTube, they don't pray for you. They are not responsible for you spiritually. Ya, Yeah? Dari YouTube tidak berdoa bagi saudara. YouTube tidak bertanggung jawab atas kehidupan rohani saudara. And thirdly, sometimes they dream, there's visions, there are circumstances. God speaks directly like that as well. Ya, yang ketiga, kadang-kadang Allah berbicara langsung kepada kita melalui visi, melalui mimpi. But even in those circumstances, it's good to have confirmation from the body of Christ and interpretation. Otherwise, we can kind of think, so Word of God, church, and this direct revelation. Ya, kalaupun saudara mimpi dalam visi dari Tuhan, seharusnya ada penjelasan, ada klarifikasi daripada pemimpin gereja, orang yang punya otoritas spiritual di atas saudara. Jadi kita tahu ada 3, melalui firman Tuhan, Alkitab, melalui pemimpin gereja, otoritas di atas kita, ataupun melalui visi dan mimpi dan Yeah, sebagainya. it's like some people say, oh, I heard this from God. I saw this in dreams and this. But you must think, okay, what does the body of Christ, the confirmation, and then what does the Word of God say? So this is very, very important. Ya, jangan kita, memang Tuhan kadang-kadang berbicara langsung, jangan langsung kita, oh Tuhan berbicara ini kepada saudara, Tuhan berbicara, tetapi bagus Tuhan berbicara, tetapi harus ada konfirmasi dari Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan, dan janji juga pemimpin gereja saudara. So dreams, God speaks through dreams, and my wife dreams a lot. My wife, you met my wife, right? The other day, right? She's a dreamer. She dreams a lot. Ya, istri Pastor Peter, Pastor Cynthia, dia suka mimpi saudara. I don't dream a lot. I think I forget. But she dreams a lot, and she writes down before she forgets. Ya, Pastor Peter mimpi tapi mungkin lupa. Kalau Pastor Cynthia, dia mimpi, dia tulis di buku mungkin supaya nggak lupa. And then we would discuss the dreams, see if it's from God, because some dreams not from God, right? So you need to distinguish whether it's from God, and if so, what is God telling us? Dan kemudian mereka akan diskusi tentang mimpi itu, karena
mimpi ada yang dari Tuhan, ada yang bukan dari Tuhan. Kita harus punya kepekaan untuk membedakannya. And I can tell you, there's so many times we've avoided problems because of dreams. Ya. Saya katakan ya, seringkali kami terhindar daripada masalah-masalah karena kami membaca mimpi itu dan mengartikan mimpi itu. Because often God warns us Ya, through dreams. Karena Yeah? seringkali Yeah? Tuhan mengingatkan kita melalui mimpi itu. So if you have dreams, it's important. It's interpreted well. So please come to our pastors if you have a significant dreams, and get the good interpretation. Ya, kalau saudara mimpi, saudara anggap itu mungkin dari Tuhan, saudara datang kepada gereja, kepada pastor dalam gereja untuk diinterpretasikan, diterjemahkan, ditafsirkan begitu ya. But when it comes to Joseph's dream, it was easy. You don't even need interpretation because the angel told Joseph what to do. Tapi kalau kita lihat hari ini mimpi Yusuf itu sangat gampang sekali. Kita tahu malaikat langsung mengatakan sesuatu yang harus dilakukan oleh Yusuf, gampang sekali, tidak perlu interpretasi. Let's read verse 20 and 21 again. Ayat 20-21 mengatakan tadi, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, menceraikan, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. So like, I told you, Joseph was thinking of divorcing Mary, but now the angel says no, because she is conceived by the Holy Spirit, and you will name him Jesus. Ya, dalam mimpi itu kita tahu Yusuf punya maksud melakukan sesuatu itu menceraikan, tetapi malaikat bilang jangan, karena anak yang dikandung bukan dari siapa-siapa, tetapi dikandung dari Roh Kudus. And therefore Jesus is fully God and fully man. Makanya kita tahu Yesus itu sebenarnya 100% manusia, 100% Allah. And he even gives him the name Jesus. Ya, bahkan diperintahkan untuk memberi nama bayi itu Yesus. And Jesus means in Hebrew, it means God is salvation. Ya, dalam bahasa Ibrani Yesus itu berarti Allah itu keselamatan. And verse 21 it says, because the name Jesus is because it says he will save his people from their sins. Ya, bahkan dijelaskan di ayat 21 tadi bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. You know, I want to speak to those of you who are watching and those of you maybe here. You know, the Bible says in Acts 4:12, there is no other name other than the name of Jesus by which human beings are saved. Ya, saya ingin berkata kepada semua di sini atau kepada mereka yang menyimak melalui internet bahwa tidak ada nama di muka bumi ini dulu, sekarang dan selama-lamanya, yaitu nama yang bisa menyelamatkan, yaitu hanya nama Yesus. So Jesus, amen. Jesus came to save. Jadi Yesus, Allah itu datang untuk menyelamatkan. Jesus was not born in a palace. Yesus tidak lahir di istana. Jesus was born in this very humble way. Ya, Yesus lahir secara sederhana. And Joseph, a good man, he was almost divorcing Mary. Dan Yusuf kita lihat seorang pemuda yang baik, dia hampir saja menceraikan Maria. It was a very uncomfortable. Imagine you are Mary, right? It's very uncomfortable. You cannot explain this. Ya, saudara, kalau dalam suasana seperti mereka tunangan dan hampir menikah, tiba-tiba satu calonnya itu mengandung dalam suatu situasi yang tidak enak, yang tidak terduga, saudara. It's very difficult, but Jesus came to save people from sin and death. Tapi dilihat dari gambar yang besar bahwa melalui kejadian itu kita tahu Yesus lahir untuk menyelamatkan You know, manusia. think about it. Mary, if you are Mary, there was a stigma. Ya, saudara, kalau saudara posisikan diri saudara di dalam posisinya Maria, di situ ada suatu stigma dalam kehidupan sosial. Because she could not explain this. Karena ya Maria ya nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam dirinya. Right? Ya, How many of you know what stigma feels like? You cannot explain this. It's something I cannot explain. ya, stigma itu kejadian dalam kehidupan seseorang yang tidak bisa dijelaskan gitu. Akal sehatnya tuh nggak bisa jelaskan. And because you cannot explain, sometimes you feel shameful. Ya,
sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mampu dan tidak bisa jelaskan, kadang-kadang kita menjadi But malu untuk do you mengatakannya. know that truth is often hidden in these humble things? Ya, tapi kadang-kadang ada kebenaran di balik kejadian itu. People cannot see this. They see, oh, Mary, you are pregnant without marriage. But there is truth behind. Tetapi ya tadi dikatakan ada kebenaran kadang-kadang di belakang itu. Karena manusia, orang luar tidak bisa tahu. Yang mereka lihat, Maria, kamu hamil tapi belum menikah. Amen? We need to have eyes to see, eyes of faith. Ya, kita perlu mata yang lain untuk melihat kejadian dalam kehidupan kita. Okay, let's read verses 22 to 23. Ayat 22-23 mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amen. So verse 23 says, do you know that this verse was prophesied hundreds and hundreds years before? Ya, before ayat this. 23 ini sebenarnya sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. If you look at Isaiah, let's turn to Isaiah 7:14. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amen. This is the Old Testament. Hundreds and hundreds of years before Jesus was born, this was written in Isaiah. Ya, ini adalah nubuatan akan kelahiran Yesus ratusan tahun sebelumnya. And Emmanuel means God is with us. Ya, Immanuel berarti Allah beserta kita. Jesus, who is God the Son, came from heaven to be with us. Allah dalam bentuk Yesus datang sebagai manusia untuk bersama dengan kita. And now God the Holy Spirit is in us. Dan kita sebagai anak perjanjian baru, Allah dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Emmanuel. Immanuel. And therefore we have no more excuse. Jadi kita tidak punya alasan lagi, saudara. No excuse not to know God. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengetahui Amen. Tuhan. Hallelujah. Karena Dia dalam kehidupan kita. Now let's read the last verse and we're going to close. Verse 24. Ayat 24 tadi mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amen. You know, so what happened was, okay, I told you that Joseph was planning to quietly divorce Mary, right? Ya, saudara tahu bahwa kita tadi tahu bahwa Yusuf sudah merencanakan untuk menceraikan Maria. But now what happens? Verse 24. Sekarang apa yang terjadi di ayat 24? He obeyed Dia mentaati and took Mary as his wife. dan mengambil Maria, tunangannya, sebagai istrinya. Now imagine, Joseph could see Mary with his own eyes that she's pregnant. Ya, bayangkan saudara, Yusuf bisa melihat Maria dengan mata jasmaninya. But he heard from angel, in his heart there is more truth than what he sees with his eyes. Ketika Yusuf mendengar perintah daripada malaikat, informasi dari malaikat, itu membuat dia melihat dari hatinya, melihat kebenaran di balik kejadian itu. You know, I wanna tell people who are watching, sometimes we need to decide between what we see with our eyes and what we see with our hearts. Ya, bagi saudara dan bagi mereka yang melalui live stream, saya ingin katakan kita harus tahu apa yang kita lihat dengan mata kita dengan apa yang kita lihat dari hati kita. What we see with our eyes may not be everything. Ya, apa yang kita lihat melalui mata jasmani kita mungkin bukan segalanya. There is more that there in there that we can see not with our eyes but with our hearts. Ya, akan lebih banyak kebenaran untuk kita dapat melihat melalui hati kita, bukan melalui mata And jasmani. Joseph saw something with his heart, something he could not see with his eyes. Dan sini kita lihat bahwa Yusuf melihat dari hatinya sesuatu kebenaran yang tidak bisa dia lihat melalui matanya. And he obeyed. Dan dia mentaatinya. Amen. Amin. You know, I started by saying Joseph was a good man. Ya, pertama kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang baik. And that's why he was going to quietly divorce Mary. Ya, walaupun dia memutuskan untuk menceraikan secara diam-diam. Now, if he was good man and divorced Mary,
then we would not have Christmas like this. Ya, kalau dia orang yang baik, Right. dia akhirnya memutuskan Right. menceraikan Maria, kita tidak Right. ada cerita Natal. Right? Joseph's own goodness, good but not good enough. Ya, walaupun Yusuf orang yang baik, tetapi tidak baik secara sempurna. But Joseph saw God's goodness. Tetapi kebenarannya adalah Yusuf dalam hal ini melihat kebaikan Tuhan. That God would send His Savior to us, Emmanuel. Dan Yusuf bisa melihat bahwa Allah mengirimkan Mesias yang dijanjikan itu beserta kita selama-lamanya sebagai Immanuel. He put down His goodness. He took God's goodness. Jadi kalau kita boleh berkata, Yusuf melemparkan semua kebaikannya sendiri secara pribadi dan melihat kebaikan Tuhan. And he obeyed. Dan dia mentaati Tuhan. You know, I want to close by saying this. Sometimes, we are good people, we have good things, we have many righteous things. Ya, saya ingin katakan, saudara mungkin, kita mungkin kadang-kadang kita orang baik lah ya, melakukan banyak hal yang baik. But our righteousness is not enough. Tapi kebaikan, kebenaran kita tidak cukup, saudara. Only God's righteousness is more than enough. Hanya kebaikan dan kebenaran daripada Tuhan cukup bagi segala-galanya. We are, good people, but our goodness will not get us there. Ya, saudara, kita baik, kita menjadi orang baik ada, tetapi kebaikan kita tidak akan membawa kita We menerima must see keselamatan. God's goodness. Kita harus mencari melihat And kebenaran that will Tuhan. be more than enough. Akan selalu cukup bagi kita. And that's why Joseph married Mary in faith. Ya, kalau kita lihat Yusuf akhirnya memutuskan menikahi Maria, And we have the wonderful Christmas story. karena dia melihat kebenaran Tuhan dan kita memiliki cerita I pray Natal. that everyone watching here, you will also experience wonderful Christmas story. Saya berdoa bagi kita semua dan menyimak melalui live stream, kita akan mengalami Natal yang indah. By not looking at your own goodness, but look at the goodness of God, Dengan tidak melihat kebaikan, kemurahan hati kita, tetapi hanya melihat kepada kebaikan Tuhan. who so loved the world that He gave His only Son Jesus, so that those who believe shall not perish but have eternal life. Karena kebaikan dia mengirimkan anaknya tunggal bagi mereka yang percaya kepadanya tidak pernah akan binasa lagi. Even though Mary had to go through stigma and unexplainable things, through that all human weakness, Jesus, the Son of God, was born Ya. 2,000 years ago. Walaupun Maria harus mengalami segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, mungkin dia malu, tetapi dengan segala kelemahannya, dia membiarkan dirinya masuk dalam rencana Tuhan dan melalui dirinya Yesus ada. He was not born in a palace, Ya, Yesus tidak lahir di istana. because kings of this world cannot save us from sin and death. Kita tahu bahwa raja dunia yang lahir di istana megah tidak bisa menyelamatkan saudara dan But saya. Jesus can save us from sin and death. Tapi Yesus, dialah Allah yang bisa menyelamatkan kita dari maut dan dari segala And dosa. He is the one to bring us the kingdom of God. Dan dialah Yesus yang membawa kita masuk dalam kerajaan Tuhan. Jesus, our humble King. Yesus adalah raja yang rendah hati. And like Joseph, let's take step of faith. Seperti Yusuf, mari kita ambil langkah iman, saudara. You may go through unexpected situations today, Mungkin saudara saat ini, hari-hari ini melalui situasi yang tak terduga, but let's look beyond that situation and let's see the goodness of God. mari kita melihat melebihi situasi yang tak terduga itu dan kita percaya kepada Tuhan. Because God has a great plan for you and me. Karena Allah sendiri memiliki rencana Haleluya. yang hebat buat saudara dan Amen. saya. Haleluya.